Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan.
Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Menurut saya, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya. Iya, benar, itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam." Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid." Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid." Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata," balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus, dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Kisah selanjutnya.
Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan." Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. "Aku menemukan jalan keluarnya," ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku," balas Baginda Raja. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihatkan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya.
sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya, sangga Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir, agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah, tanya si pemuda. Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa, jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka,
ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari 2 ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari, saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir?" Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu." Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, "Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib.
Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib. Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. Keluarlah kamu dari agamamu, perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar. Sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah, engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja.
Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula ketika suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda, kata si Fulan serius. Wahai Fulan, siapa orang itu? Dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba, jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya, jelas si Fulan. Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkatnya, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian untuk apa hamba mencuri kalungnya, kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, sudah cukup Abu Nawas, buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya, kata Baginda sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja, tawar Abu Nawas. Ada-ada saja engkau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja sempat bersendau gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu sekarang, tegas Baginda.
"Hamba sedang tidak bergurau, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat raja semakin tertawa terpingkal-pingkal karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun, belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung! Hamba minta dihukum pancung!" teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang-orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal. Sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa hari berikutnya barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si Fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan, Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara. Sedangkan si Fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya minta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat anak muda. Saran saya, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia punya masalah saat hendak menunaikan nazarnya.
Ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama, ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.001 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, sudahkah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda. "Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar, balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 1.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.